Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Jamaah zuhur Masjid Taqwa Muhammadiyah Pasaraya Padang rahimakumullah. Puji dan syukur kembali kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita. Shalawat dan salam kita doakan pula buat Nabi junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang merupakan uswatun hasanah, contoh tauladan terbaik bagi kita. Kajian zuhur kita kali ini saya sampaikan dengan judul 4 pilar agama Islam. 4 pilar agama Islam. Pilar artinya tonggak berdirinya suatu bangunan sehingga kokoh. Itu pilar. Kalau di negara kita mendengar ada istilah 4 pilar kebangsaan, yang diyakini 4 itu merupakan satu kesatuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. 4 pilar kebangsaan itu adalah: pertama, Pancasila; yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945; yang ketiga, NKRI; yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, bagi kita umat Islam, kita sah-sah saja asal tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar ajaran Islam kita bisa mengikuti dan menyesuaikan. Tapi jangan lupa bahwa kita umat Islam 14 abad yang lalu, malah sudah lebih dulu, punya pula 4 pilar agama Islam yang merupakan tonggak berdirinya bangunan Islam ini. Kalau 4 pilar agama Islam itu benar-benar diamalkan oleh umat Islam, maka mereka tidak hanya akan menikmati hidup makmur dan sejahtera selama di dunia saja, melainkan akan berlanjut juga nanti di akhirat. Nah, apa pula 4 pilar agama Islam itu? Saya merujuk pada firman Allah dalam surat An-Nisa, surat keempat ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kamu. Apabila terjadi pertikaian tentang suatu hal, kembalikan hal itu kepada Allah dan Rasulnya. Artinya dalam fikih, silakan ambil dalil qiyas. Itu lebih baik hasilnya dan lebih baik pula manfaatnya. Berdasarkan ayat itu, 4 pilar agama Islam adalah: pertama, iman. Iman yang merupakan pilar pertama dan utama bagi kita umat Islam, hendaklah itu benar-benar mantap, terhunjam.
di dalam fitrah ketuhanan kita, dalam sanubari kita, mengalir ke dalam seluruh aspek kehidupan kita. Nah, iman yang dimaksud semua yang terangkum dalam rukun iman yang 6. Mulai dari iman pada Allah, pada malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, kadar baik dan kadar buruk. Keenam rukun iman yang 6 itu hendaklah benar-benar kita yakini sepenuhnya dengan full, tanpa sedikit pun ada keraguan atau kegoyangan. Dan karena ini masalah iman, maka letakkan dia di keyakinan saja, tidak usah dibawa-bawa ke logika dan lain sebagainya. Seperti yang ditunjukkan dengan luar biasa oleh Abu Bakar Siddiq ketika Rasulullah pulang dari perjalanan Isra Mi'raj. Beliau ceritakan perjalanan beliau itu, kayaknya respon umat manusia waktu itu, orang-orang kafir sudah jelas mereka mencap Rasulullah gila, dan kaum muslimin juga umumnya ragu. Tapi ketika ada yang bertanya kepada Abu Bakar, apakah engkau percaya itu Abu Bakar? Muhammad katanya melakukan perjalanan Isra Mi'raj, tidak cukup semalam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, naik ke langit, terus pula ke langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, dan di setiap persinggahan itu ada pula dialog dengan arwah Nabi dan Rasul terdahulu. Diperlihatkan pula gambaran orang yang nanti akan masuk surga dan masuk neraka. Terus beliau di Sidratul Muntaha menerima paket solat 5 waktu yang sebelumnya 50 paket, 50 kali sehari semalam. Abu Bakar sebelum menjawab percaya atau tidak, beliau balik bertanya dulu, siapa yang pertama menceritakan perjalanan itu? Ya, dijawab oleh orang yang bertanya itu jujur, iya, kalau menceritakan pertama ya Muhammad itu. Nah, itu jawaban saya. Kalau Muhammad yang menceritakan, lebih pun dari itu saya pasti percaya. Ada lebih lagi dari itu yang diceritakannya, saya pasti percaya. Kenapa Abu Bakar mantap menjawab begitu? Karena Abu Bakar menerimanya dengan iman, tidak dengan logika. Kalau Abu Bakar menerimanya dengan logika, mungkin Abu Bakar juga akan ragu dan lain sebagainya. Jadi masalah yang kaitannya dengan iman, kita serahkan sepenuhnya dengan keyakinan kita saja. Ini pilar agama Islam yang pertama, iman. Yang kedua, pilar agama Islam adalah Islam itu sendiri, dalam artian rukun Islam yang 5. Itu merupakan pilar agama Islam yang kedua, yang merupakan bukti dari keimanan kita. Hendaklah kita amalkan rukun Islam yang 5 itu. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah bersabda, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Pertama, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Rasulullah itu adalah utusan Allah. Kemudian wa iqamis shalah, yang kedua mendirikan salat. Kemudian wa shaumi Ramadan, puasa Ramadan, yang ketiga. Yang keempat, wa itaiz zakah, membayar zakat. Yang kelima, wa hijjil baiti man istata'a ilaihi sabila, menunaikan ibadah haji bagi yang mencapai istita'ah untuk melakukan perjalanan ke sana. Jadi kita buktikan keimanan kita tadi dengan kita amalkan rukun Islam yang 5 itu, maka semakin kokohlah tonggak penyangga berdirinya agama Islam itu. Berarti sebaliknya, kalau ada umat Islam yang mengabaikan mengamalkan rukun Islam itu, berarti mereka meroboh tonggak sendi berdirinya Islam. Itu yang kedua. Yang ketiga, pilar agama Islam adalah ihsan. Apa itu ihsan? Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah seolah-olah engkau melihatnya.
Kalau tidak sampai mampu melihat Allah, yakinlah Allah selalu melihatmu. Artinya kita beribadah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala sambil memelihara kemuliaan akhlak kita. Yang terakhir, pilar yang keempat adalah ulil amri. Ulil amri dalam tafsirnya ada dua. Ada ulama, itu pemimpin kita di bidang agama. Kemudian ada umara, pemimpin kita dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara. Keduanya kita juga diperintahkan untuk mentaati mereka. Cuman dalam ayat tadi Allah tidak menghubungkan dengan ati'u, berarti taat kepada ulil amri itu dalam tanda kutip. Kalau mereka juga taat pada Allah dan Rasulnya, kita wajib mentaati mereka. Tapi kalau tidak dalam rangka taat pada Allah dan Rasulnya, tidak ada kewajiban kita mentaati pemimpin yang tidak mentaati Allah dan Rasulnya. Demikian kajian zuhur kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.